Kisah nyata, sering manjakan anak dengan gadget, wanita ini pun menyesal melihat kenyataan setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi di channel Cerita Kehidupan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini, channel Cerita Kehidupan akan membahas tentang bahayanya akibat sering manjakan anak dengan gadget, sehingga membuat ibu ini menyesal di kemudian hari. Bagaimanakah kisahnya? Semoga kisah ini dapat menambah hikmah dan pelajaran untuk penonton semuanya. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa like, subscribe, komen dari mana saja yang sudah hadir, dan share video ini agar semua saudara-saudara kita juga dapat manfaat dari video berikut. Selamat menonton. Tanpa disadari, semakin berkembangnya teknologi seperti gadget membuat setiap lapisan masyarakat menjadikannya sebagai sebuah kebutuhan. Bahkan anak-anak yang tidak mengerti dengan jelas penggunaan gadget itu pun ikut kecanduan. Seperti kisah seorang wanita yang anaknya telah mengenal gadget dan tak mampu menjauhkan diri dari teknologi tersebut di usianya yang masih sangat kecil. Penyesalan akan pengaruh gadget pun ia bagikan di media sosialnya sebagai pelajaran bagi para wanita lain yang telah memiliki anak dan merasa tenang ketika anak hidup bersama dengan barang tersebut. Berawal dari kebiasaan melihat sang kakak, anak keduanya yang bernama Safran tertarik untuk mencoba berbagai permainan yang ada di tablet, meski saat itu usianya masih 10 bulan. Kian hari, ketertarikannya kepada gadget tak dapat dihindarkan. Seringkali sang anak tidur bersama dengan gadget di tangan, lantaran merasa bahwa hal tersebut lumrah untuk seorang anak. Wanita itu pun membiarkannya dan bahkan memfasilitasinya. Dalam benak wanita tersebut, gadget menjadi semacam solusi untuk menangani anak laki-lakinya yang terkadang marah atau menangis. Dan memang terbukti ketika menangis selalu diberi gadget, Safran langsung mendadak terdiam dan asik bermain gadget. Dampak dari penggunaan gadget tersebut mulai terlihat ketika Safran memasuki umur 2 tahun, di mana ia enggan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Tak hanya ketika berada dengan teman seumurannya, namun juga ketika bermain sendiri dengan mainan yang nyata. Suatu hari, bahkan Safran hanya terdiam sambil memegang mobil-mobilannya. Ia seakan kebingungan untuk menggunakan mainan nyata tersebut, karena setiap harinya ia hanya menggunakan ibu jari untuk menggerakkan game yang ada di tablet atau gadget. Tak hanya itu, Safran juga kekurangan dalam kosakata, di mana anak seumurannya sudah mampu mengucapkan berbagai hal dengan variatif. Tentu saja hal ini membuat was-was wanita yang merupakan ibu dari Safran tersebut. Ia pun kemudian mendatangi seorang dokter untuk melakukan konsultasi dan mengetahui apakah ada alergi atau hal lain yang membuat sang anak sulit untuk berkomunikasi. Ternyata setelah ditelisik, hasilnya menunjukkan bahwa Safran kurang melakukan interaksi dengan orang tua ataupun anggota keluarga lainnya, sehingga kosakata yang dimiliki sangatlah sedikit. Ia pun merasa menyesal dan berniat untuk membatasi penggunaan gadget untuk anaknya tersebut. Bukan tanpa hambatan, wanita itu justru mengalami berbagai perlakuan sang anak yang mengamuk, menangis, dan melemparkan setiap barang ke arahnya demi bisa mendapatkan gadgetnya kembali. Safran pun sangat rewel dan enggan untuk makan. Akhirnya, sang ibu kewalahan menghadapi perilaku Safran selama 3 hari dan mengembalikan gadgetnya. Benar saja, anaknya pun kembali tenang dan asik sendiri dengan permainan di tabletnya. Beberapa hari kemudian, sang ibu lantas membawa anaknya melakukan imunisasi ke sebuah rumah sakit, sekaligus meminta dokter memeriksa aspek motorik anaknya. Ternyata, Safran masih dianggap normal, hanya saja ia mengidap keterlambatan bicara atau speech delay. Bahkan keterlambatannya tersebut terjeda cukup jauh, yakni 1 tahun dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Dokter pun menganjurkan agar Safran mengikuti terapi untuk menstimulasi perbendaharaan kosakatanya. Kini wanita itu semakin tersadar bahwa pemberian gadget dengan maksud untuk menenangkan hati sang anak hanya akan menjadi tumpukan masalah di kemudian hari. Ia pun merasa bersalah karena tidak ingin capek ataupun repot mengurus anaknya dan menyerahkan segala pendidikan serta kehidupan anaknya kepada sebuah gadget. Berikut ini adalah 8 hal yang mungkin terjadi akibat anak sering main handphone. Tidak bisa disangkal bahwa handphone atau smartphone menjadi barang yang sangat kita butuhkan untuk beraktivitas. Bahkan perangkat elektronik ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak. Memang ada banyak macam konten menarik dan mendidik yang bisa diakses dari HP untuk memuaskan rasa ingin tahu anak.
Tapi tahukah Bunda, kalau terlalu sering main handphone dapat berakibat buruk terhadap tumbuh kembang anak? Lalu bagaimana caranya membatasi waktu si kecil bermain handphone? Apa dampak anak terlalu sering main HP? Setiap gadget, baik itu HP, tablet, laptop, pada dasarnya dapat diibaratkan seperti dua mata pisau bagi anak. Di satu sisi, penggunaan gawai bisa memiliki dampak positif apabila dimanfaatkan dengan baik. Tapi ada juga pengaruh buruknya yang perlu diwaspadai. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 30% anak berusia di bawah 6 bulan sudah mengalami paparan gadget dengan rata-rata penggunaan sekitar 60 menit setiap hari. Ketika mencapai usia 2 tahun, 9 dari 10 anak memiliki paparan gadget yang lebih tinggi, yang berpotensi mengakibatkan anak mengalami gangguan ketergantungan layar gadget yang dikenal sebagai Screen Dependency Disorder atau SDD. Berikut ini berbagai dampak negatif anak yang terlalu sering menggunakan gadget. 1. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat membuat si kecil menjadi terlalu bergantung pada HP-nya untuk menghabiskan waktu sehari-hari. Ia akan lebih sering menatap layar HP-nya secara pasif sambil duduk atau tiduran, daripada beraktivitas fisik seperti bermain di luar rumah atau berolahraga untuk menstimulasi perkembangannya. Kurangnya stimulasi fisik pada usia dini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan kesehatan anak. Terlalu sering main HP juga bisa membuat si kecil menjadi malas belajar banyak hal, seperti membaca dan menulis. Padahal, belajar membaca dan menulis adalah keterampilan yang sangat penting dan harus dilatih secara konsisten untuk mempersiapkan si kecil masuk sekolah. Kedua, menghambat kemampuan bahasa anak. Kebiasaan main smartphone secara berlebihan adalah salah satu faktor risiko keterlambatan bicara atau speech delay yang paling umum, tapi jarang disadari oleh orang tua. Hal ini karena penggunaan yang berlebih bisa membuat anak ketergantungan, sehingga enggan melepaskan gadget. Sebuah penelitian tahun 2018 melaporkan, durasi main handphone yang bertambah selama 30 menit per hari dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan bahasa ekspresif sebesar 2,3 kali lipat. Gangguan bahasa ekspresif itu adalah kendala berekspresi, di mana anak dapat memahami apa yang dikatakan orang lain, tapi sulit baginya untuk meramu kata dengan baik, untuk merespon perkataan orang tersebut, serta kesulitan untuk mengatakan apa yang hendak ia katakan. Kurangnya interaksi dengan orang lain bisa mengurangi perbendaharaan kata anak. Oleh sebab itu, setiap orang tua harus memperhatikan dan membatasi penggunaan gadget pada anak. Jika tidak segera ditangani, maka anak akan cenderung menutup diri dan enggan berbicara dengan orang lain. 3. Mempengaruhi psikologis anak. Kadang sebagian game ataupun tontonan yang ia akses dari HP memperlihatkan kekerasan, ucapan kasar, atau adegan yang kurang pantas untuk ditiru, sehingga dapat berdampak negatif bagi perkembangan psikologis anak jika ia terus-terusan terpapar. Nah, anak usia dini adalah peniru yang ulung. Terus-terusan menonton konten yang tidak sesuai usianya dapat memicu si kecil untuk mencoba atau meniru apa yang ia lihat. Terlebih, anak-anak di usia dini juga belum bisa membedakan mana yang baik dan salah. Anak-anak yang sudah ketergantungan main HP juga umumnya cenderung sulit mengontrol emosi. Misalnya karena 1. Cepat marah saat harus berpisah atau melepaskan gadget. Kedua, merespon dengan tantrum apabila gadgetnya diambil. 3. Menolak untuk berhenti main HP walau sudah diingatkan berkali-kali. Keempat, tidak tertarik untuk bermain dengan teman-temannya. Maka dari itu, idealnya Bunda sebisa mungkin mendampingi si kecil selama ia main HP untuk memandu dan mengawasi konten yang ia akses. 4. Menumbuhkan kepribadian pasif. Ketika anak terlalu sering bermain handphone, bisa jadi mereka akan cenderung memilih untuk menatap layar dan menjauh dari interaksi dengan teman sebaya dan anggota keluarganya. Sebagai akibatnya, kebiasaan ini dapat menghambat kemampuan anak untuk bersosialisasi dan berkomunikasi secara efektif. Apabila hal ini dibiarkan berlanjut, pengaruh negatif tersebut dapat terbawa hingga masa dewasa. Sebuah penelitian tahun 2018 dari Universitas Negeri Yogyakarta melaporkan bahwa anak-anak sekolah yang kecanduan main HP memiliki kepribadian yang cenderung lebih pasif, seperti individualis, tertutup, apatis, memiliki rasa sosial yang kurang, pola pikirnya cenderung irasional, suka mencari mudahnya saja dan kurang mempunyai simpati. Kelima, kesulitan memahami pelajaran. Kecanduan bermain gadget juga berpengaruh pada kemampuan kognitif anak dalam belajar dan mengolah informasi yang pada akhirnya berdampak negatif pada pencapaian akademis si kecil di sekolah. Contohnya, dalam konteks pembelajaran di sekolah,
anak cenderung mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan guru. Selain itu, anak-anak cenderung cepat kehilangan minat dan belajar, serta membaca buku. Risiko kerusakan fungsi kognitif akibat penggunaan gadget ini dapat meningkat jika paparan terhadap gadget dimulai sejak usia dini. Keenam, pola tidur yang buruk. Anak yang sering bermain handphone terkadang lupa waktu, yang akhirnya dapat mengganggu pola tidur mereka. Penelitian telah mengungkapkan bahwa paparan ponsel dan perangkat elektronik lainnya dapat mengakibatkan perubahan dalam aktivitas otak dan sulit tidur. Efek ini bahkan bisa berujung pada munculnya tanda-tanda stres. Ketika situasi ini terjadi, dampaknya juga bisa mengganggu proses belajar anak di sekolah, karena kondisi kantuk yang berlebihan sehingga kesulitan untuk fokus pada materi pelajaran. Hal ini berpotensi menghambat kemampuan anak dalam mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga penjelasan ini dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sampai jumpa dan selamat bertemu di video selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.